Kayak Rasulullah kalau misalnya ditentukan keberhasilan berdasarkan berhasil itu dikatakan berdasarkan hasil, berarti Rasul gagal. Karena Baitul Maqdis kan tidak merdeka di masa beliau. Tapi kita tidak bisa mengatakan begitu, tidak boleh. Karena kesuksesan itu justru ketika Rasul berhasil mengkader orang. Ya, dan lihat bukalah sejarah Islam, mana keberhasilan umat dalam artian itu yang dinikmati secara luas oleh kaum muslimin yang tidak melalui proses yang panjang. Tidak ada. Baitul Maqdis itu tidak sekenyang-kenyang dibebaskan oleh sosok mulia seperti Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah taala, tapi prosesnya bahkan dari 88 tahun. Ya, dari sejak generasinya Imam Al-Ghazali ya, itu proses taklim dulu, menyebarkan ilmu, kemudian nanti proses politiknya di masa Syekh Abdul Qadir Jailani, dan baru militernya di masa Salahuddin Al-Ayyubi gitu ya. Dan yang repot di kita ini, potensi gagal paham kita dalam mempelajari ilmu agama itu kan tinggi, termasuk membaca sejarah gitu kan. Kita kalau mengenal Salahuddin, oke lah, sosok pahlawan. Tapi ketika disebut kata Al-Ghazali atau disebut sosok Imam Syekh Abdul Qadir Jailani, yang terbayang di kepala kita apa? Sosok sufi. Betul. Tokoh zuhad, dan itu tidak salah. Beliau karena memang beliau juga adalah tokoh itu. Benar. Tapi di mana sosok pergerakan beliau? Karena Syekh Abdul Qadir Jailani jelas beliau membangun madrasah Qadiriyah yang di madrasah itu kurikulumnya adalah mempersiapkan angkatan militer. Betul. Ya. Yang nanti murid-muridnya ini yang akan bersama Salahuddin gitu ya. Dan di mana peran Imam Al-Ghazali ketika memilih berhenti dari rektor demi bisa keliling dunia untuk menulis buku Ihya Ulumuddin, yang itu sebenarnya kitab yang bergenre pergerakan kok. Betul. Tapi hari ini kemudian berubah genre jadi sufi. Ya.